lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang terus Kau anugerahkan dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di saat ini. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Ester pada pasalnya yang kelima, ayat pertama dan kedua saya angkat bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, belajarlah untuk terus berdiri dalam kebenaran, karena kebenaran tidak dapat dikalahkan oleh situasi, keadaan, kondisi, perkataan orang, atau apapun juga. Karena kebenaran tetap kebenaran. Belajar dari kisah Ester, dikatakan waktu Haman ingin membunuh semua orang Yahudi, waktu Mordekai menyampaikan hal itu kepada Ester untuk dilanjutkan kepada raja, Alkitab mencatat bahwa Ester secara pribadi, kalau saudara baca pasalnya yang keempat, Ester pernah berkata kepada Mordekai, tidak sembarang untuk orang pergi kepada raja kalau tidak raja memanggil. Dan hal itu waktu dikatakan kepada Mordekai, apa kata Mordekai? Mordekai katakan kepada Ester, sekalipun engkau berdiam diri, pertolongan lain akan datang kepada bangsa Yahudi. Dan Alkitab berkata, Ester pun berkata kepada Mordekai, suruhlah semua rakyat berpuasa, aku dan juga orang-orangku akan juga berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dan ketika Ester berkata demikian, Alkitab mencatat dengan keberanian Ester pergi menghadap Raja Ahasveros. Dan waktu Ahasveros melihat Ester, dia lalu mengulurkan tongkat emasnya dan memanggil Ester. Nah, pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, apa yang membuat Ester berani? Saya percaya keberanian itu bukan karena Ester seorang pemberani saja, tetapi keberanian Ester itu dilatar belakangi dengan iman atas apa yang dia tahu tentang Tuhan yang ia sembah. Kebenaran yang dimiliki Ester, yaitu Ester percaya kalau Tuhan sanggup menolong dia. Itulah yang membuat sehingga Ester dengan penuh keberanian, dengan imannya dia berkata untuk semua rakyatnya berpuasa, semua orang Yahudi berpuasa, dan dikatakan dia pun berpuasa. Atas keberanian itu dia datang menghadap raja, dan Alkitab mencatat raja menerima dia. Satu perubahan signifikan yang dilakukan oleh Ester bagi bangsa Yahudi ini dilatar belakangi dengan kebenaran yang dimiliki oleh Ester. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara, yang membuat saudara dan saya bisa berani berkata-kata, yang membuat kita bisa berani berdiri dalam kebenaran, kalau kebenaran itu ada dalam hidup kita. Apa itu kebenaran? Firman-firman itu limpah dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara jadi orang Kristen yang tidak pernah memiliki firman, artinya saudara hanya mendengarkan khotbah, tapi engkau tidak mengambil firman itu menjadi hidupmu, firman itu tidak tersingkap bagimu, dan engkau tidak mengambil itu menjadi kehidupanmu, maka saya katakan, saudara tidak pernah menjadi seorang pemberani, dan engkau tidak akan pernah berani. Tapi kalau firman itu limpah dalam hidupmu, saya percaya mungkin kau ada dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang kepepet, dan situasi-situasi yang seolah engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi karena ada firman di dalam hidupmu, itu yang membuat erangan itu akan ada di dalam hidupmu, membuat kau berani untuk bertindak, dan apa yang kau imani, yaitu kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Oleh karena itu pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, hari ini apapun situasi keadaan yang kau alami, saya katakan izinkan firman itu limpah dalam hidupmu. Kesukaan akan firman baiklah ada dalam hidupmu, sehingga engkau akan menjadi pemberani. Bukan karena kau yang berani, tapi firman yang memberanikan hidupmu. Izinkan firman terus bergerak dalam hidup kita, membawa kita berani berdiri dalam kebenaran. Kita berani menyatakan mana yang salah, mana yang benar, dan kita berani berdiri dalam kebenaran. Apa yang kita lakukan, Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan memberkati kita, menolong setiap kita. Situasi kondisi apapun yang kita alami, percayalah janji Tuhan
ya dan amin dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran tidak dapat dikalahkan oleh dusta. Kebenaran tidak dapat dikalahkan oleh situasi dan keadaan apapun. Oleh karena itu, biarlah kami semua pencinta Klafus diberikan hati yang berani untuk terus mau berdiri dalam kebenaran, mau menyatakan kebenaran, dan mau percaya kepada kebenaran itu. Sehingga kami percaya seperti firman-Mu berkata, kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam firman-Mu memberkati kami terus dan membawa kami untuk terus berjalan, melangkah dari kebenaran Tuhan kepada kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.